Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan berkati kita pagi ini, amin. Ya, ada berkat Tuhan luar biasa. Sudah berapa hari ada di rumah? Pastinya sudah lama ada di rumah. Tapi walaupun kita di rumah, kita tetap mau memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau sembah Tuhan pagi ini, kita mau muliakan Dia. Seperti rusa yang haus, kami merindukan Engkau Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Seberapa lama kami di rumah Tuhan, kami tetap merindukan Tuhan. Kami tetap menginginkan Tuhan setiap hari untuk boleh bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Terima kasih Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin, amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama kita katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Bapa. Kasih-Mu kami meninggikan Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kiranya ya nama sangkararabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya sangkarararamas. Haleluya. Mari yang di rumah, mari kita memuliakan Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Ya rararararamas sekarawatakararamas. Yesus rindu untuk menjamah Engkau pagi ini. Dia rindu untuk menjamah Engkau pagi ini. Dalam nama Yesus, segala penyakitmu diangkat, segala kesusahanmu diangkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya rarararararamas sakararararamatakaras. Ya rararararamas sekiaralamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ya rararararamas sakarawas. Kau Allah yang dahsyat, perkasa, luar biasa Tuhan. Pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengangkat hati kami kepada Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Kami percaya bahwa kami bersembunyi di balik sayap-Mu yang kuat Tuhan. Bahwa Engkau adalah air yang menyejukkan hidup kami ya Bapa. Kami boleh berlindung di balik sayap-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan waktu ini bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, penyakit kami akan disembuhkan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, bahwa segala permasalahan kami akan diangkat, kami akan dilepaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Mulialah dan masyurlah Engkau Tuhan di atas semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau sembah Dia. Mari kita pujikan namanya. Yesus, Kau kekuatan bagi hidupku. Amin. Mari yang di rumah kita boleh tepuk tangan ya. Kita mau tetap memuliakan nama Tuhan. Jangan diam, kita muliakan nama Dia. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat
kuasa Yesusku. Mari ku angkat tangan, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa, amin. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamat. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Haleluya. Dia Allah yang perkasa dan dia berkuasa untuk selamanya. Dan tidak ada Allah yang seperti dia. Oh haleluya. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Bahwa hidupku hanya untuk menggenapi firman. Apakah hidupnya Bapak Ibu sekalian juga mau menggenapi firman Tuhan? Biarlah kita sekalian, walaupun kita ada di rumah, ada dimanapun kita berada, mari kita katakan kepada Tuhan bahwa hidup saya Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hidup kita siapkan hati dan pikiran kita buat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sama-sama katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku,
Puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Ya, saya percaya hari ini kita masih terus beribadah secara online karena memang situasi dan kondisi belum memungkinkan kita untuk beribadah secara normal. Tapi percayalah ketika segala sesuatu berjalan normal, maka kita akan kembali beribadah di tempat ini. Ya, saudara mau beribadah di tempat ini, saudara beribadah di tempat saudara saat ini pun tidak mengurangi kuasa ibadah itu sendiri. Karena apa? Ibadah yang sejati itu adalah apa? Ketika kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Ya, bagaimana kita menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi ibadah yang sejati itu tidak tergantung tempat. Dimanapun saudara berada, saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, ketika engkau angkat hati di rumah, maka hadirat Tuhan juga akan sama juga seperti apa yang kita sudah alami di tempat ini. Semua mendapatkan hadirat Tuhan yang sama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan sama-sama belajar dari surat Rasul Paulus di dalam Efesus 5. Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 15 hingga yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian dan nyanyian rohani. Nyanyian dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya begini saudara. Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Hari-hari ini banyak orang kebingungan. Ya, hari-hari ini bahkan hampir semua negara sedang berjuang ya melawan suatu pandemi yang namanya COVID-19 ataupun sering yang kita kenal dengan virus corona. Tercatat hampir 40, ya kurang lebih lah 40 atau 4 juta orang yang saat ini terkonfirmasi positif terjangkit virus ini. Dan 300 ribu orang sudah mengalami kematian karena virus ini. Ya. Semua negara tanpa terkecuali terkena dampak pandemik ini. Dari mulai negara miskin, negara sedang, negara kaya. Ya, negara Amerika yang superpower sekalipun ya, menjadi negara yang penduduknya menjadi pengidap virus corona terbanyak saat ini. Ya, tercatat 1 juta lebih. Ya, dan kalau kita melihat berita-berita yang ada di TV, ya, mereka diberitakan bahwa per hari di Amerika 2.000 orang itu mati oleh karena virus ini. Ya, jadi kalau hari ini hari Minggu, maka hari ini mati 2.000, hari Senin mati 2.000 dan selanjutnya seperti itu. Itulah saudara keadaan dunia saat ini. Ya. Banyak orang hari ini bingung. Banyak orang hari ini bertanya-tanya, ya, kapan pandemik ini akan segera berlalu? Ya. Kalau kita mulai berjalan kemana-mana, topik pembicaraan orang saat ini juga hampir sama, semua akan berbicara tentang apa? Tentang virus corona, semua akan berbicara tentang kesusahan. Ya. Karena apa? Di mana-mana susah. Ya. Karena dampak daripada virus ini bukan hanya kematian, tetapi krisis ekonomi. Ada banyak pengangguran hari ini terjadi. Ada banyak orang-orang yang di PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada banyak orang-orang hari ini kelaparan. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Ada banyak toko-toko yang tutup. Kenapa? Itulah dampak dari virus ini. Sehingga banyak orang hari-hari menderita. Apa yang sesungguhnya terjadi saudara saat ini saudara? Ya. Nah saudara, di dalam Injil Lukas 21 ayat 29 hingga ke 31, Yesus berkata begini saudara, jikalau perhatikan pohon ara, jikalau pohon ara itu bertunas ataupun pohon yang lain, maka ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Dengan kata lain saya mau katakan begini, jikalau kita melihat awan itu berkumpul, kita melihat awan itu gelap, kita melihat mendung, artinya apa? Saudara, hujan itu sudah dekat.
Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika kita mulai melihat goncangan-goncangan terjadi, ketika kita melihat banyak kelaparan terjadi, ketika kita melihat peperangan, banyak peperangan terjadi, ya, bahkan wabah yang sementara kita ini alami. Ya, apa artinya saudara? Itu menandakan bahwa waktunya sudah dekat. Murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia ini? Ya. Di dalam Matius 24 ayat 6 dan 8, Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya. Ya, Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah saudara, jadi apa yang kita hadapi saat ini saudara, bahwa tanda kedatangannya dan kesudahan dunia ini sedang digenapi. Ya. Oleh karena itu kita mulai merasakan kesukaran di dunia ini. Sebagai orang percaya saudara, sebagai orang yang beriman saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara? Ya. Dan inilah menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini. Mempersiapkan diri. Ya. Kita harus mempersiapkan diri kita. Ya. Seperti halnya 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Saudara, senantiasa mereka siap sedia, senantiasa mereka berjaga-jaga, senantiasa mereka hidup di dalam kekudusan, senantiasa mereka hidup penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ketika mempelai itu datang pada malam hari, mereka siap dan mereka bisa masuk di dalam perjamuan kawin. Saudara, di dalam pembacaan kita pada hari ini saudara dikatakan mulai ayat yang ke-15 hingga 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri ya dengan waktu Tuhan yang semakin dekat? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Ya. Karena Tuhan segera akan datang. Ya. Yang pertama saudara, kita harus hidup sebagai orang yang arif. Atau dengan kata lain, kita harus hidup bijaksana. Ya. Apa artinya orang yang arif ataupun orang bijaksana? Di dalam Efesus 5 ayat 2 dan 7, saudara kalau bisa lihat di situ, Efesus 5 mulai ayat yang kedua hingga yang ke-7, disebutkan ciri-ciri orang yang hidupnya arif ataupun bijaksana. Ya. Orang yang hidupnya arif itu hidup di dalam kasih. Orang hidup bijaksana ataupun arif itu dia menjauhi kejahatan, menjauhi percabulan, kecemaran. Menghindari perkataan-perkataan yang kotor, kosong, sembrono dan tidak pantas. Orang yang hidup ya bijaksana itu menjaga pergaulan. Ya, itu ciri-ciri daripada orang yang hidup bijaksana, orang yang arif. Yang lain saudara lagi saudara, apa ciri daripada orang arif? Hidup orang arif itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Jikalau engkau hari ini sudah jauh dari Tuhan, engkau sudah melenceng jauh dari kebenaran firman Tuhan, dengan kasih Kristus saya mau katakan bertobatlah. Bertobat artinya apa? Kita berbalik 180 derajat dan kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan yang benar. Ya. Orang yang bijaksana adalah apa? Orang yang mengejar yang penting saja di dalam hidup ini. Mengejar yang paling berguna saja di dalam hidup ini. Karena di dalam hidup ini saudara ada terlalu banyak kesibukan. Ada terlalu banyak acara. Ya, padahal banyak yang pengangguran, tapi acaranya banyak, makanya disebut pengacara. Pengangguran banyak acara. Ya. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak yang kita kejar. Ya. Sehingga ujung-ujungnya apa saudara? Kita nggak pernah ingat sama Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Ya. Kalau hidup kita seperti ini terus capek saudara. Ya. Tuhan yang lihat kita sendiri capek. Ya, capek deh. Ya. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat kita seperti itu. Sibuk dengan pencapaian, sibuk dengan kesibukan, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat.
Ciri orang yang bijaksana, ya, dia hanya mengejar yang penting saja. Dia hanya mengejar yang berguna. Dikatakan firman Tuhan juga ciri orang yang arif adalah apa? Dia memperhatikan hidup itu dengan seksama. Apa artinya hidup dengan seksama? Hidup dengan seksama artinya hidup tepat. Ya. Seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau. Hidup akurat, hidup fokus. Ya. Selama kita sibuk dengan urusan-urusan dunia yang tidak bermanfaat, terlalu banyak kita hidup seperti ini, saudara. Ya. Tuhan ingin kita hidup dengan seksama. Ya. Bukan hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tuhan juga kita ingin sibuk dengan Tuhan. Ketika kita sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan sibuk dengan kita. Ya. Terlebih hari-hari ini, saudara, ya, ada banyak kesukaran. Ya, kalau kita tidak sibuk dengan Tuhan, kalau tidak mengandalkan Tuhan, ya, maka kehidupan kita tidak pernah akan bisa mengalami kemenangan melalui hari-hari ini, saudara. Makanya saudara, hidup yang sesama itu, saudara, kita harus hidup tepat seperti apa yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan inginkan. Seperti Maria. Maria duduk di kaki Yesus. Maria memilih yang bagian yang terbaik. Ya, itulah yang hari-hari ini kita butuhkan. Kita butuh Tuhan itu lebih dari hari-hari sebelumnya, saudara. Kita mau duduk seperti Maria, duduk di kaki Yesus. Ya. Menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk Yesus. Kalau selama ini kita lebih banyak di dalam kesibukan. Kalau selama ini kita nggak pernah ingat Tuhan. Ya, saudara. Nah, saudara, kenapa kita perlu hidup bersama? Karena apa, saudara? Karena dikatakan waktunya sudah dekat. Ya, dan firman Tuhan menubuatkan bahwa menjelang kedatangan yang kedua kali, menjelang akhir zaman, ada banyak kesukaran yang akan terjadi. Dan apa yang kita rasakan hari ini, saudara, hari ini, itu baru permulaan. Tuhan Yesus berkata, itu baru permulaan. Bayangkan kalau kita terus hidup seperti ini, saudara. Ya, bayangkan kalau misalnya kesusahan yang besar sesungguhnya itu terjadi. Ya, akan lebih menderita daripada saat ini. Ya. Oleh karena itu supaya kita terhindar daripada kesusahan yang besar, kita terluput daripada kesusahan besar, saudara, maka kita harus hidup dengan seksama hari-hari ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini kita mulai lebih sungguh lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup akurat bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, yaitu kita mempergunakan waktu kita dengan bijaksana. Ya, Rasul Paulus menasihati di jemaat Efesus untuk apa? Mempergunakan waktu ini dengan bijaksana. Ya, Rasul Paulus katakan apa? Waktu itu jahat karena waktu itu jahat. Kenapa waktu itu jahat? Ya, karena di dalam waktu itu, saudara, iblis berusaha menjebak kita. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Iblis berusaha menghancurkan kita. Ya, firman Tuhan katakan apa? Pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kerjaan iblis. Ya, di dalam waktu ini, saudara, kalau kita tidak mempergunakan dengan bijaksana, maka kita akan dijebak. Ya, maka kita akan dijatuhkan dan terakhir kita akan dihancurkan. Ya, sebelum wabah corona ini terjadi, saudara, banyak orang sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hobi, sibuk dengan hiburan, sibuk dengan kesenangannya masing-masing. Sehingga apa? Banyak yang lupa Tuhan, banyak yang gak pernah ingat dengan Tuhan. Setelah wabah corona, berbondong-bondong orang itu datang kepada Tuhan. Ya, semua bangsa, semua suku, mereka semua sujud bertelut di kaki Tuhan. Kenapa, saudara? Hari-hari ini banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Satu jawabannya, karena takut mati. Ya. Hari-hari ini banyak orang takut virus corona. Karena apa? Karena yang mati banyak. Ya. Oleh karena itu, saudara, mari kita pergunakan waktu ini dengan bijaksana. Ya, kalau selama ini sibuk dengan urusan-urusan dunia, mari hari ini kita sibuk dengan Tuhan. Ya. Mari hari ini kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Ya. Kalau engkau hari ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya itu suatu anugerah Tuhan. Ya. Ada saatnya kita akan mengalami lemah.
Ada saatnya kita akan mengalami sakit. Dan ada saatnya kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Jadi selama kita itu hidup, ya, maka kita mempergunakan waktu ini dengan bijaksana. Ya. Firman Tuhan di dalam Khotbah 3 ayat 1 dan 4 dikatakan, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi hidup itu singkat. Nah, di dalam hidup yang singkat ini pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kejar di bumi ini? Apa yang harus saya prioritaskan di bumi ini? Apa yang harus saya utamakan di bumi ini? Pernahkah kita bertanya seperti itu kepada Tuhan? Ya. Mari hari ini kita menjadikan suatu introspeksi, saudara. Ya. Apa yang kita alami sekarang-sekarang ini, biarlah ini menjadi introspeksi kita di hadapan Allah. Dan kita mulai ambil satu teduh di hadapan Tuhan dan mulai kita berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya utamakan? Apa yang harus saya kejar di bumi ini? Ya, dan Tuhan akan jawab, saudara. Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, Yesus berkata apa? Yang harus kita kejar, yang harus kita utamakan, yang harus kita cari adalah kerajaan Allah. Inilah yang saudara, yang Tuhan inginkan utamakan di dalam hidup kita. Bukan urusan-urusan dunia yang tidak bermanfaat. Tuhan tahu engkau butuh makan. Tuhan tahu engkau itu butuh uang. Tapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu berbicara apa? Berbicara prioritas. Saudara, ketika kita memprioritaskan hidup Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidupmu. Tuhan akan menambahkan hidupmu. Saudara, inilah yang saudara, kita harus mempergunakan waktu itu dengan bijaksana. Karena waktu itu singkat dan waktu itu jahat. Ya, yang kedua, ya, kenapa kita harus mempergunakan waktu itu dengan bijaksana? Karena waktu itu adalah kesempatan. Ya, waktu di dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai kairos. Ya, yang berarti kesempatan, sama seperti halnya seperti kita nyanyi, ya, hidup ini adalah kesempatan. Itu adalah apa? Itu adalah kairos. Ya, sebagai orang percaya kita harus memandang bahwa hidup itu adalah kairos. Hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperoleh keselamatan, karena setelah kematian tidak ada lagi keselamatan. Ya. Kesempatan untuk apa kita berbuat baik, karena ada waktunya saudara tidak dapat berbuat baik lagi. Kesempatan untuk saudara menerima upah, karena setelah ini saudara tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menerima upah kembali. Ya. Jadi ini saudara waktunya, ya, yang kita miliki untuk apa? Untuk kita itu mempergunakan waktu ini dengan baik. Ya. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Ya. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Ya. Terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 4 dan 5. Ya. Dikatakan apa? Selagi siang. Ya. Selagi siang itu berarti apa? Selagi masih ada kesempatan. Selagi siang itu berarti apa? Berarti masih Tuhan memberikan kemurahan bagi kita. Kalau engkau diberikan kesempatan untuk melayani, pergunakan itu dengan baik. Selagi siang, selagi kuat. Kenapa saudara? Karena ada saatnya saudara. Ya. Kesempatan itu ada batasnya. Ya. Tidak selamanya kesempatan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kesempatan itu ada dalam kehidupan kita. Kesempatan itu ada batasnya. Biarlah semakin hari semakin menjelang kedatangan Tuhan kita semakin giat. Rasul Paulus berkata seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita semakin giat. Ya, itu adalah suatu kesempatan bagi kita. Semakin bersungguh-sungguh ya, beribadah kepada Tuhan. Semakin bersungguh-sungguh kita melayani Tuhan. Ya. Dan engkau harus terus ya bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, untuk itu apa saudara? Engkau harus dimuridkan. Ya. Dikatakan Rasulullah, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Pemuritan supaya apa? Mendewasakan hidup kita. Jadi kita mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Ya, saudara, selagi
waktu siang. Karena kesempatan itu ada batasnya. Ya. Ada kesempatan ketika sudah tidak lagi berdaya, maka kesempatan itu sudah tertutup. Ketika engkau sudah meninggal, maka kesempatan itu sudah tertutup. Ya. Jangan seperti orang kaya di dalam perikop Lazarus dan orang kaya, ya, yang tidak lagi menghargai kesempatan selama hidup. Yang ada apa? Penyesalan. Penyesalan biasanya adanya di akhir. Ya. Orang kaya ini menyesal, kenapa aku tidak seperti ini, kenapa aku tidak seperti ini dulu. Ya, itu tinggal sebuah penyesalan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu pergunakan waktu ini dengan bijaksana. Ya, berikutnya yang terakhir saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kata bodoh di sini artinya apa? Sama artinya seperti bebal, sukar mengerti. Saudara mau dibilang bodoh, tersinggung enggak, saudara? Ya, saudara mau dibilang bodoh? Bodoh di sini bukan berarti tidak berpendidikan. Bodoh di sini bukan berarti tidak sekolah. Ya, bodoh di sini berarti walaupun saudara itu memiliki sekolah yang tinggi, sarjana seperti S1, S2, S3, deret gelarmu berderet, ya, doktor, profesor dan sebagainya sampai karburator bocor sekalipun saudara, ya. Sekalipun kau sudah berderet, tapi engkau tidak mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, kau adalah termasuk tergolong orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi saudara, mengerti kehendak Tuhan itu adalah hal yang penting bagi kita miliki, khususnya hari-hari ini, saudara. Oleh karena itu saudara, hari ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari-hari ini? Kita harus mengerti Tuhan. Ya, minta Tuhan, Tuhan ajar saya untuk mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Kita minta Tuhan ajar di dalam hidup kita. Ya. Jadi bodoh itu saudara bukan hanya dia tidak mengerti firman Tuhan. Tuhan juga menuliskan bahwa bodoh inilah bodoh juga karena apa? Karena dia tidak melakukan firman. Ya. Jadi hanya tahu firman tapi tidak pernah mau melakukan firman. Tetapi orang yang mengerti firman, dia akan merenungkan firman dan dia akan melakukannya dengan firman. Itu adalah orang yang bijaksana, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Ya. Apa saja kehendak Tuhan yang ingin kita lakukan hari-hari ini saudara? Ya. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Itu menjadi tugas kita. Ya, makanya Tuhan berkata, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Ya. Apa kehendak Tuhan atas hidup kita? Tuhan ingin kita hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan kita menjadi seperti Kristus. Ya. Karena blueprint ataupun rencana Allah atas hidup kita sama seperti Kristus. Ya. Hendaklah ini menjadi tujuan hidup kita, menjadi seperti Kristus, menjadi visi hidup kita. Ya. Tuhan ingin kita sempurna. Tuhan ingin kita juga melakukan kehendaknya Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan kita, maka pagi hari ini ada 3 pertanyaan yang menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama saudara, apakah kita sudah hidup seperti orang yang arif ataupun yang bijaksana? Ya, orang yang arif itu tadi dikatakan adalah orang yang hidup di dalam kasih. Orang yang menjauhi kejahatan. Orang yang menjauhi kecemaran percabulan, yang menghindari perkataan kotor, kosong, sembrono, tidak pantas, dan menjaga pergaulan. Orang yang arif adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Orang yang arif adalah orang yang suka menerima nasihat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dijadikan sebagai pelita di dalam hidupnya. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Itu adalah orang yang bijaksana, orang yang arif. Orang yang arif adalah orang yang suka terhadap apa? Nasihat daripada pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin rohani. Ya, makanya engkau harus dimuridkan. Jangan kita larut dengan kesibukan-kesibukan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Mari hari-hari ini saudara, kita mau lebih fokus lagi kepada Tuhan. Mengejar hal yang penting saja, hal yang berguna saja, yang membuat hidup kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan berikutnya saudara, apakah sudah menjadi hidup seorang arif? Ya, hidup arif itu artinya apa? Hidup seksama.
hidup yang tepat, hidup yang teliti, akurat, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apakah engkau sudah mempergunakan waktu ini dengan bijaksana, saudara? Sebab apa, saudara? Waktu itu jahat. Ya, iblis senantiasa menjebak kita, iblis berusaha menjatuhkan kita, dan iblis berusaha menghancurkan kita. Ya, oleh karena itu, saudara, kita harus mempergunakan waktu ini yang terus berjalan. Kita mau isi terus ya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Tuhan pakai kita untuk melayani, kita mau sungguh-sungguh melayani. Kalau kita pakai Tuhan untuk berbuat baik, kita pakai kesempatan itu berbuat baik. Ya, kita pakai kesempatan ini dengan baik, saudara. Selama masih siang, selama kita masih diberikan kekuatan, selama kita masih diberikan kehormatan, diberikan kepercayaan untuk kita menjalankan apa yang menjadi agenda Kristus di muka bumi ini. Dan yang pertanyaan yang ketiga, saudara, apakah engkau sudah mengerti kehendak Tuhan? Ya, inilah yang penting hari-hari ini kita boleh renungkan, saudara. Apakah engkau sudah mengerti kehendak Tuhan? Khususnya hari-hari ini, saudara. Ya, di mana kita sedang menghadapi pandemi corona. Ya, orang yang mengerti kehendak Tuhan akan melakukan firman-Nya. Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup seperti Kristus, hidup untuk senantiasa terus disempurnakan, saudara. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan, ya, menjadikan perenungan kita juga, menjadi introspeksi kita juga, ya, khususnya di hari-hari ini ketika kita menghadapi banyak sekali kesusahan, menghadapi ketidakpastian, menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi di muka bumi ini. Ya, dan saya akan berdoa bagi saudara, mungkin kalau engkau hari ini sudah jauh daripada Tuhan, sudah melenceng jauh daripada Tuhan, engkau juga masih ada yang hidup dalam pencemaran, percabulan, engkau yang sibuk mengejar hal yang tidak penting, ya, atau engkau yang seringkali menyia-nyiakan kesempatan di dalam hidupmu untuk melayani, untuk berbuat baik, dan apa saja yang Tuhan percayakan kepadamu engkau seringkali sia-siakan. Saya akan berdoa bagimu hari ini. Atau juga mungkin kau berkata bahwa hari-hari ini saya tidak mengerti kehendak Tuhan. Engkau belajar mengerti kehendak Tuhan, saya akan berdoa bagimu hari ini. Ya. Dan biarlah saudara, firman Tuhan ini saudara memberikan kita kekuatan hari demi hari sehingga apa? Sehingga kita akan terus berjalan di dalam kehendak-Nya. Mari sama-sama kita akan berdoa, dan saudara yang merasa butuh didoakan saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara, dan saya akan berdoa bagimu pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu Tuhan. Pagi hari ini walaupun kami masih menghadapi pandemik dan kami masih beribadah secara online Tuhan pada pagi hari ini, tapi kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, ketika kami bersehati maka Engkau hadir. Kuasa-Mu hadir di tempat ini, Kuasa-Mu hadir di tempat di rumah daripada jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mengangkat hati kepadamu Tuhan. Khususnya Tuhan hari ini Tuhan mau berdoa Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau sudah taburkan hari ini Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami introspeksi Tuhan, apa yang kami harus lakukan hari-hari ini Tuhan. Dan hamba-Mu secara khusus berdoa untuk orang-orang yang saat ini Tuhan mengalami Tuhan banyak hal Tuhan, yang sakit, yang mengalami kelemahan Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini berikan kekuatan. Yang hari ini sudah jauh daripada Tuhan, saat ini berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, Tuhan berikan pertobatan Tuhan, dan kembali pulihkan Tuhan. Bawa balik mereka kembali Tuhan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga semakin hari semakin mereka terus ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Yang Tuhan hari ini seringkali menyia-nyiakan kesempatan, Tuhan hari ini Tuhan berdoa Tuhan, biarlah ada pertobatan dan juga Tuhan berikan kesempatan kembali Tuhan untuk mereka boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih biarlah firman-Mu hari ini Tuhan terus tumbuh di dalam hati kami. Apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan hanya terbatas Tuhan, tapi biarlah kuasa-Mu sendiri yang tidak terbatas itu bekerja di dalam diri kami Tuhan. Dan firman-Mu itu akan mengubah hidup kami semakin hari, semakin kami serupa dengan Kristus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Haleluya. Ada berkat Tuhan luar biasa bagi kita pagi ini, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan
Pagi ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama untuk menerima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan pagi ini. Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat ini menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Limpah berkat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini berkat luar biasa kami terima. Kau yang layak disembah. Amin, amin. Pagi, Tuhan memberkati saudara, ibadah sudah selesai, haleluya, Tuhan berkati.